Sobat Trading Muda, ketemu kembali dengan saya Ari di kesempatan pagi hari ini, tanggal 20 Juli 2022. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ambil di kesempatan pagi hari ini. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD kemarin sempat terjadi bounce. Jadi kalau kita lihat untuk breakout kemarin yang kemarin pagi sempat mencoba untuk breakout, ternyata tidak berhasil dan akhirnya terjadi bounce. Jadi terjadi pantulan di garis support, terbentuk satu body candle utuh di atas garis support, dan ini menandakan bahwa sedang terjadi bounce atau pantulan dan bisa kita ikuti dengan buy. Jadi kemarin untuk breakoutnya gagal dan terjadi bounce, maka kita bisa ikuti buy di sini. Dan kemarin tuh TP tersentuh sesuai target volatilitas harga, jadi kita bisa buy di area sini. Dan kita lihat juga RSI-nya naik, trennya kembali ke area 50 dan naik. Dan untuk ADX juga berada di atas garis 25, jadi kita bisa ikuti dengan buy. Target TP sesuai dengan volatilitas harga kemarin, yaitu kurang lebih di 185 pip atau 200 pip. Kemarin kita dapat TP-nya lebih dari 250 pip untuk kenaikan sampai ke resisten di 61,8. Jadi kemarin untuk XAU USD kita mendapat TP dari bounce di area support. Dan untuk hari ini kita tinggal menggeser dari garis Fibo. Sementara tren kita anggap sama karena pagi hari ini harga menyatu dengan garis moving average. Jadi belum ada pola tren yang ditampakkan untuk pagi hari ini. Untuk RSI juga berada di garis 50, momentum masih di 0 dan ADX trennya mendatar di bawah garis 25. Belum ada pola tren yang ditampakkan oleh XAUUSD untuk pagi hari ini. Jadi karena range sempit untuk pagi hari ini, kita lihat dari garis moving average mulai kemarin siang juga menyatu. Maka kita baru berani untuk ambil action jika memang harga mampu breakout di salah satu garis support atau resisten. Jadi kita jangan bermain di dalam rings karena ringnya terlalu sempit. Kita tunggu saja nanti mana peluang mana yang lebih dulu ditampakkan oleh XAUUSD, maka di situ kita bisa ikuti dengan syarat bahwa garis RSI terlihat jelas menuju overbought ataupun oversold dan tren ADX naik dari garis 25. Lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD kemarin juga terjadi terjadi breakout. Jadi untuk pagi kemarin kan sempat harga berada di area konsolidasi dan ternyata harga naik dan terjadi breakout di area 61,8. Terbentuk satu body candle utuh berada di atas garis 61,8, maka kita bisa ikuti dengan buy. Dan target TP pun kemarin tercapai. Jadi kalau kita tarik garis lurus di candle validasi sini, maka di candle validasi terlihat jelas bahwa RSI sudah terlihat menuju ke area overbought. Kemudian ADX juga trennya naik dari garis 25. Untuk momentum MACD sudah berpindah di atas garis 0. Jadi candle validasi ini sudah terkonfirmasi untuk bisa diikuti buy untuk di candle berikutnya. Sekarang untuk hari ini kita tinggal geser lagi untuk garis Fibo-nya. Trennya adalah sama, masih tren naik.
Jadi kita tinggal sesuaikan untuk harga tertinggi dan terendah untuk Fibonacci. Setelah terpasang untuk Fibonacci, maka sekarang terlihat bahwa di pagi hari ini harga sudah berada di atas garis 61,8, berarti sudah memasuki area buy. Nah, kita tinggal menunggu untuk signal entry. Sementara untuk RSI terlihat menjauh dari garis 50, akan menuju ke overbought. Untuk momentum MACD sudah berada di atas garis 0 dan ADX masih berada di garis 25. Secara teknikal ada peluang buy yang bisa diikuti di pagi hari ini karena dari RSI sudah terlihat naik dari garis 50. Kita bisa ikuti buy sekarang dengan target TP di area sini, satu garis sebelum garis resisten berikutnya. Ini ada area yang sering muncul dan stop loss kita pasang di garis 61,8. Saya akan coba masuk. Stop loss saya taruh di garis support, TP saya taruh di sini. Ya. Lanjut ke GBP USD. Untuk GBP USD kemarin juga terjadi breakout di 61,8 dan terbentuk satu candle validasi kalau kita lihat. Nah, ini ada satu body candle utuh yang sudah berada di atas garis 61,8 yang menandakan bahwa ada signal untuk buy di sini. Dan kita lihat dari RSI juga terlihat naik menuju overbought. Kemudian momentum MACD juga sudah berpindah di atas garis 0. ADX trennya juga di atas garis 25. Untuk ADX, nah ini, maaf, ADX trennya ada di atas garis 25. Trennya juga naik. Jadi untuk candle ini sudah tervalidasi untuk signal entry buy di candle berikutnya. Jadi kemarin target TP pun kita tercapai. Untuk hari ini kita geser untuk Fibo-nya. Untuk tren kita anggap masih sama. Trennya adalah naik. Jadi kita sesuaikan high dan low kemarin untuk Fibonacci hari ini. Nah, sekarang harga sudah terlihat berada di atas garis 61,8. Berarti sudah memasuki area untuk beli. Dan kita tinggal menunggu signal entry-nya bahwa RSI terlihat menjauh dari garis 50 menuju ke overbought dan ADX trennya naik di garis 25, maka bisa kita ikuti dengan buy. Untuk saat ini masih belum bisa. Jadi kita tunggu signal untuk konfirmasi dari RSI, ADX, dan MACD. Lanjut ke New Zealand USD. Untuk New Zealand USD kemarin juga terjadi validasi candle di atas garis resisten. Namun kalau kita lihat untuk validasi candle-nya sudah terlalu tinggi. Jadi kalau bagi saya mending saya abaikan karena sudah terlalu tinggi validasi candle-nya dan takutnya nanti belum sempat tercapai TP harga sudah terkoreksi. Jadi untuk ini saya abaikan. Jadi kalau kenaikan yang signifikan karena anomali market istilahnya ya, ya di sini saya tidak akan ikuti. Sekarang untuk hari ini kita tinggal geser, kita sesuaikan untuk high dan low kemarin. Karena trennya naik, kita balik untuk 100-nya di high dan 0-nya di low. Nah, untuk hari ini sudah terlihat bahwa harga sudah berada di area beli di atas garis 61,8 dan harga sedang menguji untuk breakout resistance. Kita tunggu saja. Jika memang terjadi breakout dan ada validasi candle di atas garis resistance, maka bisa diikuti dengan buy. Untuk saat ini RSI sudah terlihat menuju ke area overbought, momentum MACD juga sudah bagus, dan ADX sudah berada di atas garis 25. Kita tinggal menunggu validasi candle di atas resisten dan ADX terlihat naik dari garis 25, maka bisa diikuti dengan buy. Atau sebaliknya jika memang nanti terjadi
bounce atau pantulan setelah harga mencoba untuk breakout tidak sanggup dan terjadi satu body candle utuh di bawah garis resisten, maka bisa diikuti dengan sell. Dengan target TP maksimal adalah di garis 61,8. Lanjut Audi USD. Audi USD kemarin juga terjadi validasi candle. Kemarin pagi waktu open market harga berada di area konsolidasi dan ternyata harga sanggup untuk breakout di garis 61,8 untuk tren naik dan terbentuk satu body candle utuh sebagai validasi candle untuk entry buy, maka bisa diikuti dengan buy. Jadi ini adalah validasi candlenya. Dan kalau kita lihat RSI juga terlihat menuju ke area overbought, momentum MACD sudah berpindah di atas garis 0 dan ADX juga trennya di atas garis 25. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa harga bisa diikuti dengan buy. Maka target TP pun tercapai dan bahkan sampai breakout di garis 161,8. Nah, untuk hari ini kita tinggal geser validasi geser untuk Fibonacci ya. Tren masih sama. Jadi high-nya dari angka 100 dan nolnya di low ya. Nah, setelah kita geser, sekarang terlihat bahwa harga sudah berada di atas garis 61,8 dan mendekati area resisten. Ada peluang harga untuk menguji breakout kembali. Dan untuk RSI terlihat menjauh dari garis 50, momentum MACD sudah berada di atas garis 0. ADX trennya mendatar masih di garis 25. Kita tinggal menunggu jika memang terbentuk validasi candle, kita bisa ikuti dengan buy. Untuk saat ini kita masih menunggu. Lanjut ke USD JPY. Untuk USD JPY pagi kemarin juga terbentuk validasi candle. Jadi kemarin terjadi breakout dan terbentuk validasi candle di sini. Nah, ini satu candle utuh di bawah garis support. Maka di sini tervalidasi untuk diikuti dengan sell. Kita lihat dari RSI-nya juga menjauh dari garis 50 menuju ke oversold. Momentum MACD trennya meningkat dan ADX trennya juga naik dari garis 25. Jadi candle ini tervalidasi sebagai candle untuk entry sell dan target TP kita pun tercapai. Untuk hari ini kita tinggal geser Fibonacci-nya. Sementara tren kita anggap naik karena harga berada di atas garis MA55. Nah, dan sekarang terlihat bahwa harga sudah berada di atas garis 61,8. Untuk tren sementara masih belum terlihat karena ini baru terjadi perpotongan antara garis MA8 dan 55. Kita tunggu saja jika memang harga mampu breakout untuk resisten hari ini, maka bisa kita ikuti dengan buy. Untuk RSI sudah terlihat dia menjauh dari garis 50. Momentum MACD trennya meningkat di atas garis 0 dan ADX juga trennya naik dari garis 25. Kita tinggal menunggu validasi candle untuk bisa kita ikuti dengan buy. Lanjut ke USD Kanada. USD Kanada kemarin juga tervalidasi breakout. Jadi terjadi breakout di bawah garis 61,8. Jadi kalau kita lihat di sini ada satu validasi candle di bawah garis support dan ini bisa kita ikuti dengan sell. Dari RSI juga terlihat dia menuju area oversold, kemudian momentum MACD juga terjadi peningkatan dan ADX berada di garis 50. Jadi sangat kuat untuk trennya dan diikuti dengan sell. TP pun tercapai. Terakhir untuk USD Swiss. Nah, untuk USD Swiss kemarin untuk validasi candlenya terlalu panjang-panjang. Jadi kita
tidak bisa seperti yang saya sampaikan di awal bahwa penurunan atau breakout dengan anomali market seperti ini karena mungkin pergerakan data ini saya lebih menghindari. Jadi lebih meminimalkan risiko yang terjadi. Jadi seperti ini saya tidak ambil, saya abaikan. Dan untuk hari ini kita tinggal geser karena tren masih sama, trennya turun. Untuk 100 kita taruh di low dan 0 taruh di high. Dan untuk hari ini harga sudah berada di bawah garis 61,8 dengan RSI masih terlihat naik dari oversold. Kemudian MACD berada di bawah garis 0 dengan tren menurun dan ADX berada di garis 25. Belum ada tren yang bisa diikuti. Jika memang harga terjadi bounce atau pantulan di 61,8, maka orientasi sell bisa kita ikuti karena trennya adalah tren turun. Jika tervalidasi ada satu body candle di bawah garis 61,8. Atau jika harga langsung turun dan breakout support, maka kita bisa ikuti dengan sell. Sekarang kita lihat untuk fundamental hari ini. Untuk hari ini tanggal 20 ya. 20 Juli ada beberapa kalender yang masuk kategori high impact, yaitu untuk GBP nanti jam 1 siang. Jam 1 siang ada data CPI untuk GBP, kemudian jam 7.30 malam ada Kanada juga CPI, dan malamnya ada existing home sales, ini juga masuk kategori medium impact. Jadi untuk US dollar, data Amerika nanti malam jam 9. Di sini aktual lebih besar daripada forecast, maka mata uang menguat untuk USD dolar. Dan sementara untuk forecastnya adalah lebih tinggi dari data sebelumnya. Jadi ada potensi mata uang US dollar menguat di siang ini. Kemudian untuk Kanada, di sini Kanada juga jika aktual lebih besar daripada forecast, maka terjadi penguatan di mata uang Kanada. Untuk data saat ini dari forecast adalah lebih kecil dari data sebelumnya. Jadi siang ini ada potensi untuk Kanada terjadi pelemahan sebelum data nanti dirilis. Untuk GBP yang nanti siang jam 1, di sini apabila aktual lebih besar daripada forecast, maka terjadi penguatan di mata uang GBP. Sementara untuk saat ini dari data forecast lebih tinggi daripada data sebelumnya. Jadi untuk siang ini sebelum data rilis ada peluang GBP menguat. Demikian sobat trading mudah untuk mapping saya di pagi hari ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa di channel ini sekarang sudah ada fitur langganan. Berarti Anda para trader sudah bisa ikut bergabung di channel ini untuk bisa mendapatkan seperti apa yang Anda butuhkan. Ada 3 level yang disediakan di channel ini, yaitu level newbie, trader, dan investor. Untuk lebih lengkapnya, keuntungan dari tiap level Anda bisa lihat videonya di akhir video ini. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal untuk video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.